And the neon lights of a shattered city 砕けた街のネオンブルーの光の中で Echoes of the forte を戦いの反響が聞こえる君の影が過去を映す Your shadow reflects the past. Setelah mendapat izin berlatih di Sundial, Qianye segera pergi penuh ambisi. Ye Junlin yang melihatnya hanya bergumam di ambang pintu. Qianye, ambisimu itu sia-sia. Kau ingin melampauiku? Tapi, strength through adversity milikku ini tak akan pernah bisa kau kalahkan semudah itu. Meskipun kau baik di luar namun bermuka dua dan mengejar langit sekalipun, tampaknya itu hanyalah khayalan, ujar Master Ye dengan tatapan tajam. Dengan segenggam boba juicy buatan Xiaoxi, Ye Junlin tampak ramah dan puas. Xiaoxi lalu berkata dengan ceria, "Master, 50 varian jus sudah siap. Bolehkah Xiaoxi memilih grass jelly ini?" tanya Xiaoxi polos sambil menyajikan jus kepada Master Ye. Junlin yang tersenyum bahagia lalu menjawab, "Tentu saja, pilihlah sesukamu Xiaoxi," ujar Master Ye sambil menikmati boba buatan murid mungilnya itu di tangan. Mendapat izin serta senyum ramah dari Master Ye, Xiaoxi pun girang tak terkira. Sambil menyeruput boba manis buatannya sendiri, ia tampak lucu dengan senyum lebar di wajah mungilnya. "Hore! Terima kasih Master!" serunya penuh kegembiraan, menatap Master Ye dengan rasa bangga dan bahagia. Melihat tingkah lucu Xiaoxi, Ye Junlin mendekat dan mengelus kepala mungil berbulu halus itu. Ia tersenyum riang, penuh rasa sayang. "Banyak orang memelihara kucing berbulu tebal, tapi aku punya murid seekor tikus mungil sepertimu, Xiaoxi. Wah, bulu kepalamu lembut sekali ya," ujar Ye Junlin sambil tersenyum puas memuji murid kesayangannya itu. Namun bukannya bahagia saat dielus, Xiaoxi justru panik. Bulunya berdiri dan menoleh ke sana kemari. "Kucing? Di mana kucingnya Master? Xiaoxi tidak suka kucing," serunya waspada. Ye Junlin tertawa santai. "Tikus dan kucing memang tak akur ya. Padahal tubuhmu lebih besar dari kucing dan punya ribuan pasukan monster, tapi tetap takut pada seekor kucing Xiaoxi?" goda Master Ye jahil dengan tingkah Xiaoxi yang panik kocak mendengar kucing. Malu mendengar ucapan masternya, Xiaoxi menunduk sambil menyeruput jus buatannya. Ye Junlin yang paham sifat murid mungilnya itu tiba-tiba mendapat ide dan berkata, Xiaoxi, bagaimana kalau kau berlatih di Sundial? 100 tahun berlatih di sana hanya setara sehari dengan di sini. Jika kau berlatih di sana, tubuh immortal milikmu pasti akan berkembang pesat, ujar Ye Junlin penuh keyakinan, memberikan saran pelatihan Sundial kepada Xiaoxi. Mendengar saran masternya baru saja, justru Xiaoxi langsung berteriak, "Tidak Master Ye, jika Xiaoxi berlatih, Xiaoxi akan merindukan Master selama 100 tahun. Lagi pula, latihan membosankan, Xiaoxi lebih suka menikmati makanan lezat dengan Master," ujar Xiaoxi yang bersikap lebih baik dibandingkan Qianye. Mendengar jawaban Xiaoxi, Junlin pun mengelus kepalanya sambil tertawa. "Hahaha, ternyata kau memang murid teladanku Xiaoxi, tidak seperti si angkuh itu," ujar Junlin jujurnya. Di tengah sukacita antara Ye Junlin dan Xiaoxi, justru di langit sisi berbeda terlihat Qianye yang melesat cepat girang dengan ambisinya menuju Sundial. Namun ketika terbang kegirangan, justru dirinya tampak kocak dan aneh. Karena ia tiba-tiba bersin keras tanpa sebab, tampaknya begitu sensitif baru saja digunjingkan oleh masternya sendiri, meski Qianye sama sekali tidak menyadari hal itu. Sementara itu, kembali adegan saat Ye Junlin dan Xiaoxi tertawa riang, Junlin tiba-tiba berhenti lalu bertanya serius. Xiaoxi tersentak sambil meminum jus dan menatapnya. "Tunggu Xiaoxi, iblis di ranah jiwa seharusnya bisa berubah wujud, tapi kenapa kau belum bisa jadi manusia?" tanya Junlin. Xiaoxi lupa caranya Master, jawab Xiaoxi polos sambil terus menyeruput jus. Belum pernah melihat wujud manusia Xiaoxi, Ye Junlin justru tampak semakin penasaran dan bersemangat. "Kalau begitu cobalah berubah sekarang juga Xiaoxi," serunya.
Xiaoxi yang mendadak gugup dan berkeringat terkejut mendengar permintaan itu. Hehehehe, oke Master Ye. Jawabnya dengan seringai kocak dengan wajah penuh keraguan. Usai berkata demikian pada Master Ye, Xiaoxi memejamkan matanya dengan wajah memerah lucu seperti apel. Meskipun itu raut wajah rasa malu, namun juga tampak seperti seseorang yang sedang menahan rasa mulas di perutnya. Hah, koci! Akan tetapi, tak lama kemudian tubuh Xiaoxi memancarkan aura berkobar seperti api dahsyat. Aura tubuhnya berkilau dan meluap-luap mengitari dirinya. Ternyata, sejak memejamkan matanya, jelas terlihat Xiaoxi tengah berusaha keras berkonsentrasi penuh untuk mengubah wujudnya menjadi sosok manusia. Setelah aura berkilau menyelimuti tubuhnya beberapa saat, perubahan wujud Xiaoxi pun mulai selesai dan tampak. Perlahan, ia menampakkan sosok tubuh dengan kaki anggun berbalut stoking putih yang tampak begitu halus dan elegan. Kulitnya berkilau lembut, bahkan menyerupai sosok gadis ideal yang mempesona. Melihat wujud manusia Xiaoxi, Junlin terkejut hingga matanya melotot antusias meskipun baru melihat kakinya saja. Sedotan jus di mulutnya tiba-tiba terlepas, membuat ia menyemburkan sedikit air jus lalu berseru, "Huha, lol, benar-benar tubuh cantik dan menggemaskan seperti boneka mungil." Pujiannya pun meluncur spontan tanpa ragu kepada Xiaoxi. Bahkan pandangan Junlin makin terpana kegirangan saat melihat gerakan pinggul Xiaoxi yang anggun, terutama dibalut rok kuning ceria yang cerah. Menurutnya, pemandangan itu terlihat begitu serasi dan mempesona, apalagi dengan wujud manusia mungil yang kini dimiliki Xiaoxi. Namun, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Saat pandangan Ye Junlin terfokus pada sudut tertentu dari Xiaoxi, wajahnya berubah pucat dengan mata melotot kocak. Spontan, ia menyemburkan boba milk tea dari mulutnya seolah melihat hantu. "Hah! Huek!" teriaknya panik bercampur konyol. Tiba-tiba, tubuh Ye Junlin syok dan bergetar hebat. Ia memegangi dadanya yang berdegup kencang seolah mau copot. Dengan wajah culun dan melongo kocak, Junlin menatap Xiaoxi sambil menunjuk wajah muridnya itu. "Wah, apa-apaan wajahmu itu Xiaoxi?" teriaknya panik, jelas terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dengan wajah memerah dan malu-malu, tentu Xiaoxi panik lalu bertanya-tanya, "Kenapa Master Ye terkejut dan merinding? Apakah penampilan Xiaoxi sejelek itu?" ucapnya heran. Padahal tubuh Xiaoxi hingga lehernya sempurna bak manusia. Namun Ye Junlin justru panik karena kepala Xiaoxi masih kepala tikus, sesuatu yang tidak disadari Xiaoxi sendiri. Dengan perasaan campur aduk, Ye Junlin menepuk wajahnya sendiri dengan kocak. Sambil berteriak bak aktor komedi, ia berkata, "Huf, jelek katamu? Penampilanmu itu jelas menakutkan dan aneh. Apa kau bercanda Xiaoxi?" ujar Ye Junlin dengan ekspresi lucu, namun terus terang pada muridnya itu. Sebagai murid aktor komedi, Xiaoxi tak jauh kocaknya dari sang master. Ucapan Ye Junlin membuatnya panik dan berteriak, "Tidak, tidak Master Ye, Xiaoxi sudah berusaha keras agar wujud ini sempurna." Teriak Xiaoxi dengan wajah merah seperti apel, sementara kepalanya tetap tikus namun tubuhnya sudah manusia, jelas terlihat kocak sekaligus aneh. "Wait, break sebentar ya sob, masih ingat waktu Junlin dulu jadi kakek keriput dan ompong? Nah, katanya sekarang butuh support biar tetap awet muda nggak reot dan eksis terus sob. Soalnya kalau balik jadi kakek lagi, nanti update video estafetnya terhambat loh. Yuk, bantu support seikhlasnya sob, demi kelangsungan cerita epik Junlin, persis seperti pesannya di web." Oke, kita lanjut lagi ya. Usai melihat sisi panik Ye Junlin, Xiaoxi memalingkan wajah dari Master Ye dan menatap kedua telapak tangan manusianya dengan melas. Huf, Xiaoxi belum bisa merubah kepala jadi manusia. Menyedihkan, gumamnya lirih. Melihat kegagalan muridnya berubah wujud tak sempurna, Ye Junlin hanya menunduk sambil tersenyum lirih begitu aneh karena merasa iba pada Xiaoxi. Mendengar kesedihan Xiaoxi yang melas, Junlin mengerutkan dahi, lalu menyentuh keningnya merasa tampak pusing dan lesu. Dengan ekspresi kocak, ia menghela napas lalu berkata, "Hah, lupakan saja Xiaoxi, kembalilah ke wujud aslimu sekarang."
ujarnya frustasi. Tak ingin memaksakan perubahan wujud murid yang begitu aneh baginya. Mendengar perintah Ye Junlin untuk kembali ke wujud aslinya, Xiaoxi yang masih berwujud manusia berkepala tikus langsung menoleh penuh semangat. Dengan wajah tikusnya yang unyu namun aneh, kedua tangan mengepal penuh antusias, ia berkata riang, "Baik Master," teriak Xiaoxi dengan semangat kocak yang bikin suasana makin runyam. Entah bagaimana, Xiaoxi berusaha kembali ke wujud tikusnya. Namun, apa yang dilakukan justru membuat suasana semakin kocak dan canggung. Ye Junlin tampak gelisah, sementara tubuh Xiaoxi tak kunjung kembali semula. Keheningan itu berubah jadi lelucon, bahkan seekor burung yang lewat meledek mereka. Hembusan angin pun menambah efek adegan komedi yang hening namun super lucu. Kocik! Karena Xiaoxi tak kunjung kembali ke wujud tikusnya, Ye Junlin berteriak kocak sambil melihat waktu. "Setengah dupa hampir habis. Harusnya kau sudah berubah, Xiaoxi," katanya gelisah. Mendengar itu, Xiaoxi malah panik dan semakin konyol dengan polosnya berkata, "Hehe, Xiaoxi lupa caranya Master Ye," membuat Junlin tambah pusing. Hah! Melihat murid keduanya yang tak kalah konyol seperti dirinya, Junlin menepuk wajahnya sendiri lalu menunjuk Xiaoxi. "Kau ini sebenarnya tikus atau kodok sih?" ujarnya bingung. Xiaoxi mencoba menenangkan, "Meski tetap panik, jangan khawatir Master Ye. Xiaoxi akan latihan agar bisa berubah sempurna." Junlin pun pasrah sambil berkata dengan kocak, "Semoga beruntung." Melihat tak habis tingkah kocak dan polos muridnya, Xiaoxi justru berkata, "Tapi Master mau mengelus kepala Xiaoxi lagi kan?" ucapnya dengan wajah somplak. Master Ye justru berusaha menghindar sambil gelagapan. "Wow, tidak, aku butuh ketenangan sekarang juga," ujarnya kocak, jelas merasa Xiaoxi terlihat aneh di matanya. Mendengar dan melihat Master Ye enggan mengelus kepalanya, Xiaoxi langsung panik. Dengan sigap, ia berlari terbirit-birit menuju gentong air di dekatnya. Xiaoxi ingin memastikan apa yang membuat dirinya terlihat aneh di mata sang master. Setibanya di depan gentong coklat berisi air jernih, Xiaoxi bercermin lalu menatap bayangan wajahnya dengan penuh rasa ingin tahu. Namun alih-alih merasa aneh, ia justru menyeringai dan berkata, "Aneh, padahal aku sudah imut. Tapi kenapa Master malah menghindar ya?" ucapnya polos, menambah kekocakan tingkah keturunan komedi masternya itu. Setelah adegan kocak Master Ye dan Xiaoxi berakhir, suasana berpindah ke langit luas. Terlihat segerombolan kapal layar terbang melayang cepat, membelah awan di perbatasan Provinsi Gurun dan Arwah di timur. Armada itu tampak bergerak dengan kecepatan tinggi menuju sebuah lokasi misterius, seolah dikejar waktu untuk melakukan invasi besar-besaran. Sementara dari sudut lain, kapal terbang yang melaju cepat itu terlihat geladak dipenuhi awak kapal. Mereka berbondong-bondong, masing-masing adalah kelompok yang memiliki ranah kultivasi dari tingkat rendah hingga yang paling tinggi. Aura kuat terpancar dari beberapa orang, jelas menunjukkan mereka adalah kultivator tingkat tinggi yang siap menghadapi suatu misi penting dan mengerikan. Sedangkan di sebuah kedai di daratan timur, beberapa orang menatap senang ke arah kapal-kapal melayang. Salah satu dari mereka dengan sombong berkata, "Tak ada yang bisa lolos dari murka sekte Immortal Timur yang hendak memusnahkan Profound Heaven." Rekannya meneguk teh sambil tertawa. "Haha, betul. Ye Junlin si angkuh itu pasti binasa dan meratap minta ampun," ujar mereka meremehkan Ye Junlin yang belumlah mereka ketahui seberapa mengerikan kekuatannya. Sementara adegan berpindah ke tempat lain di mana tirai kasur empuk tampak berguncang heboh. Suara galau bercampur teriakan nyaring terdengar memenuhi ruangan itu, menciptakan suasana yang terasa riuh dan penuh energi heboh. Entah bagaimana, suasana heboh di balik tirai kasur tiba-tiba buyar. Salah satu gadis di dalam kelambu, dengan napas tersengal-sengal, bertanya dengan nada panik pada tuan muda mereka. "Tuan muda, kenapa tiba-tiba saja?" ucapnya lirih penuh rasa bingung.
membuat situasi di ruangan itu mendadak terasa canggung. Hah, namun belum jelas apa yang terjadi di balik tirai kasur. LOL. Tiba-tiba pintu ruangan itu didobrak oleh seorang prajurit yang berteriak panik. Tuan muda, mereka sudah datang. Pertempuran segera dimulai. Dari balik tirai, tuan muda yang santuy langsung membalas dengan nada angkuh. Hei somplak, jelaskan siapa yang bertempur. Jika tidak, kepalamu akan jadi santapan belatung di jamban. What's? Dengan wajah penuh keringat dan panik di pintu kamar, prajurit itu kembali berteriak, Sekte Feathered Immortal telah bergerak tuan muda. Pasukan mereka sedang menuju Provinsi Gurun Tandus. Ia menegaskan bahwa perang besar antara Sekte Feathered Immortal dan Sekte Profound Heaven segera terjadi. Mendengar laporan prajurit baru saja, tuan muda bodoh itu keluar dari kasur hanya berbalut handuk dan meninggalkan dua gadis di balik tirai. Dengan wajah terkejut namun sombong, ia tertawa keras dan berkata, "Apa? Hahaha, sempurna. Mereka akhirnya datang juga," ujarnya penuh ambisi, seolah perang ini adalah kesempatan emas baginya. Bahkan dengan wajah angkuh penuh kesombongan, tuan muda bodoh itu kembali bersikap seperti Dracula licik yang meremehkan situasi. Ia yakin Ye Junlin akan kena serangan telak dari peperangan yang akan datang. Hahaha, ayo kita nikmati pertunjukan ini, ujarnya dengan nada congkak, seolah perang hanyalah hiburan bagi dirinya. Tak lama kemudian, adegan beralih ke Sekte Boulder di Provinsi Gurun Tandus. Di sanalah ratusan kapal perang dan prajurit kultivator dari Sekte Feathered Immortal berkumpul dengan kekuatan penuh. Pemandangan ini sontak mengejutkan ketua dan para anggota Sekte Boulder yang berdiri di puncak bukit, tampak terkejut dan diliputi rasa khawatir menghadapi ancaman perang besar itu. Dan saat itulah dari atas bukit, Ouyang Feng tampak panik memikirkan nasib Ye Junlin, bahkan sektenya. Ini berbahaya, Heavenly Lord Ye, jangan gegabah bertarung. Lebih baik kau mundur saat ini. Serunya khawatir. Ia tahu Ye Junlin adalah harapan terkuat bagi mereka, sehingga dia berpikir kekalahan Ye Junlin akan mematahkan semangat seluruh sekte. Rekan di sampingnya pun mengangguk, sama-sama cemas dengan situasi genting yang dikatakan Ouyang Feng. Menyadari Sekte Feathered Immortal hampir tiba di Profound Heaven, seluruh prajurit sekte itu langsung bersiaga. Musuh mendekat, bersiap untuk pertarungan hebat, teriak mereka panik. Di tengah kegaduhan, banyak anggota berlari mencari ketua mereka. Ketua sekte dan para senior ada di mana? Cepat, kita butuh arahan. Suasana pun semakin tegang menjelang pertempuran besar itu. Tiba-tiba, kilatan cahaya biru menyambar dahsyat di puncak gunung belakang Sekte Profound Heaven. Cahaya itu memancar menembus langit, membentuk kilatan biru menggelegar di antara awan. Seolah pertanda ada kekuatan luar biasa yang tengah bangkit di sana. Suasana sekitar mendadak sunyi, semua mata terarah pada kilatan misterius tersebut. Ternyata, dari balik kepulan asap dan kilatan biru menggelegar itu, muncul dua sosok senior gagah dengan aura dahsyat. Tubuh mereka diselimuti energi petir yang menyala, memancarkan kekuatan luar biasa. Di sekitar mereka tampak para rekan dan junior, berdiri terpukau di balik cahaya biru yang terus berkilau memecah langit, menandakan kekuatan besar yang mengerikan. Kini tampak jelas sosok Dezhu yang diselimuti aura biru pekat setelah 500 tahun berlatih di Sundial dan berhasil mencapai ranah penyatuan tubuh. Di sisinya berdiri Qianse yang juga memancarkan aura merah membara bagaikan api. Berkat bimbingan dan pil khusus yang diberikan adik Ye, Qianse tak menyangka bisa menembus ranah kemunculan jiwa dengan tingkat yang biasanya butuh puluhan ribu kehidupan untuk diraih. Selain kemunculan sosok Dezhu dan Qianse yang diselimuti kilat dahsyat, namun Dezhu masih tampak heran menatap kilatan itu dengan penuh tanda tanya. Ketua sekte ada di mana ya? Apakah pelatihannya belum selesai juga? Gumamnya sambil memandangi aura biru berkilau yang terus memancar di hadapannya lebih pekat dan mengerikan. Tak lama setelah ucapan Dezhu, sosok ketua sekte yang ditunggu muncul dari balik kilatan biru. Xu Yunian melangkah gagah, auranya mengerikan, matanya tajam bagai cermin kekuatan.
Ranah kultivasi penyatuan tubuhku hampir sempurna. Kita akan bertarung habis-habisan sampai musuh lenyap, serunya, membakar semangat seluruh anggota sekte. Namun, di tengah aura dahsyat Yunian, tiba-tiba muncul pancaran cahaya berbeda yang jauh lebih mengerikan, bercampur api dan listrik. Sosok samar dengan kekuatan luar biasa muncul dari balik kilatan itu. Yunian sontak menoleh dengan kaget. "Siapa di sana? Siapa kau?" gumamnya dalam hati. "Aura ini bahkan lebih dahsyat dari Junior Ye. Siapa dia sebenarnya?" Dari sudut pandang langkah kakinya yang tampak elegan, setiap pijakan sosok itu memancarkan aura api mengerikan. Tanah yang terinjak seketika terbakar, meninggalkan jejak hitam gosong pekat, seolah kekuatan panasnya mampu melelehkan apapun di sekitarnya. Dengan kobaran api panas membara di sekujur tubuhnya, terungkap bahwa aura pekat bercahaya itu milik murid pertama Master Ye Junlin, Qianye si wajah ganda. Kini ia telah mencapai peningkatan kultivasi yang menakutkan, mampu memancarkan kekuatan mengerikan hanya dalam 100 hari pelatihan di Sundial. Melihat sosok Qianye datang dengan kekuatan mengerikan, Dezhu tampak kagum dan memuji dengan ramah. "Oh, ternyata murid tertua Junior Ye," baginya. Qianye adalah murid berbakat yang layak dibanggakan, bagaikan buah jatuh tak jauh dari pohonnya Ye Junlin. Dezhu merasa Qianye menjadi kebanggaan besar bagi seluruh anggota sekte mereka. Namun saat Dezhu dengan sopan bertanya tentang pencapaian kultivasi Qianye, sifat angkuh Qianye kembali muncul. Justru, Qianye langsung melotot penuh amarah dan berteriak lantang, "Dasar rendahan, berani-beraninya kau!" Sorot matanya tajam dan sombong, jelas meremehkan Dezhu tanpa ragu, memperlihatkan keangkuhan yang selalu melekat padanya, yang dikenal si wajah ganda. Mendengar bentakan keras dari Qianye, Dezhu langsung terperanjat. Matanya terbelalak, tubuhnya gemetar hebat tanpa mampu bergerak. Rasa takut menguasai sepenuhnya, hingga ia hanya bisa terpaku, terkejut dan cemas membayangkan apa yang akan dilakukan Qianye selanjutnya. Tanpa sempat bergerak menghindar, tiba-tiba kilatan kecil berbentuk panah api melesat cepat menghantam dada Dezhu. Tubuhnya terpental jauh, rasa sakit hebat membuatnya terkapar. Hanya dengan satu serangan itu, luka parah langsung tampak di tubuhnya, muntah seketika, dan napasnya terengah-engah menahan rasa perih yang dalam. Serangan itu ternyata ulah Hong Qianye, murid terbaik pertama Junior Ye, yang sengaja melukai Dezhu. Tubuh Dezhu yang terpental segera ditangkap Yunian dan Qianxi. Mereka terkejut melihat kesombongan Qianye. Qianxi pun geram dan menegur dengan lantang. "Hong Qianye, haruskah kau seangkuh dan sekasar itu? Dezhu adalah seniormu," ujar Qianxi memperingati Qianye yang angkuh. Namun mendengar teguran para seniornya, Qianye bukannya sadar justru semakin lancang. Dengan senyum licik, ia tertawa kejam. "Senior? Aku makhluk agung, Raja Immortal Iblis Abadi. Kalian pikir pantas memanggilku Junior? Selama ini aku diam karena ada Ye Junlin. Tapi kini, aku jauh lebih hebat darinya," ujar Qianye penuh keangkuhan ciri khas wajah gandanya. Melihat kesombongan Qianye, Qianxi murka. Dengan emosi memuncak, ia menuding Qianye dan berteriak, "Apa kau gila hanya karena merasa kultivasimu itu lebih hebat? Aku akan melaporkan semua ini pada Junior Ye karena sikapmu itu tak pantas," ancam Qianxi lantang, menekan Qianye yang tetap angkuh di depannya. Namun Qianye memang murid keras kepala, justru semakin angkuh. Aura api panasnya tetap berkobar, menunjukkan taring kelancangannya semakin jadi. Dengan tawa meremehkan ia berkata, "Laporkan saja pada Junlin bodoh itu. Aku tak takut, aku akan buktikan siapa murid terkuat setelah aku mengalahkannya." "Cih!" ejek Qianye dengan penuh kesombongan dan keangkuhan. Mendengar sikap angkuh Qianye, Yunian, Dezhu yang terluka, dan Qianxi serta anggota sekte lainnya tampak kecewa. Beberapa di antaranya berteriak tegas, "Tak perlu pembuktian, sadarlah sebelum terlambat, jelas siapa yang sebenarnya murid angkuh." Seluruh senior dan anggota sekte yang dipimpin Yunian pun menentang kesombongan Qianye dengan penuh amarah.
Akhirnya, dua sisi kepribadian Kianye yang lama terpendam mulai terlihat. Pertarungan batin dalam dirinya memuncak, membuatnya tak terkendali hingga melakukan kesalahan fatal dengan melukai Dezhu. Aura Kianye tampak kacau, mencerminkan sifat ganda yang kian mendominasi dirinya. Apakah tindakan Kianye yang melukai Dezhu dan para senior bisa disebut kelancangan besar yang tak ia sadari? Ataukah sifat buruk dan watak aslinya baru berani muncul karena Master Ye Junlin sedang tidak ada di tempat? Sikap angkuhnya kini makin jelas terlihat, bagaikan sisi gelap yang selama ini ia sembunyikan. Keseruan epik manhwa reinkarnasi menjadi kakek tua, ternyata kultivator seorang kaisar abadi akan terus berlanjut. Jangan lewatkan chapter 22 with Yui by Clonime berikutnya ya sob, dijamin makin heboh, penuh aksi kocak dan kejutan yang tak terduga. Sebelum undur diri, Yui mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sobat Clonime yang selalu setia mendukung channel ini dengan menonton setiap video dari awal hingga akhir. Dukungan kalian membuat Clonime terus semangat menghadirkan cerita-cerita seru dan epik berikutnya. Yui and Clonime Channel mohon dukungan Sobat Clonime dengan secangkir kopi hangat atau melalui super chats, super thanks, dan super stickers. Dukungan kalian membuat Yui bisa mengedit cerita lebih panjang dan seru dengan peralatan mumpuni. Jangan lupa klik join untuk jadi bagian keluarga besar Clonime dan tunggu event menariknya sebagai member spesial. Sedikit intermezzo lagi sob, kata si kakek tua. Mana kopinya kak? Aku butuh kopi biar tetap awet muda. Tapi tenang, itu hanya bentuk support semangat, bukan kewajiban. Semua apresiasi yang kalian berikan dengan ikhlas untuk Clonime sangatlah berharga dan menjadi energi besar untuk terus berkarya. Segitu dulu cerita kakek tua di chapter kali ini sob. Terima kasih sudah setia menonton dan mendukung Clonime. Sampai jumpa di chapter berikutnya yang pasti akan lebih seru dan bikin penasaran. Jangan lupa dukung terus dengan like, share, dan subscribe serta komentar terbaikmu ya sob. 君と共に戦い続ける With you I'll keep fighting Terminator 壊れた世界で Terminator in a broken world 君の光を探して Searching for your light Terminator 闇を切り裂いて Terminator poison to the darkness 終わりなき戦いへ To the never-ending battle 待っている The future waits 君と共に終わりなき旅へ With you to the endless journey